selamat pagi, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 77 ayat 1-21. Tema hari ini, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kalau kita buka Alkitab kita, ayat yang pertama berkata gini, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Mazmur ayat yang ke-77, pasal 77 ini dituliskan oleh Asaf. Asaf saat menuliskan ini dalam keadaan butuh pertolongan Tuhan. Dia sangat terdesak, dia sangat sedih. Dia mengalami permasalahan besar. Bukan hanya dia, tapi bangsanya juga mengalami hal yang besar. Dia akhirnya mencari Tuhan. Dia bergumul, dia berdoa sampai malam. Dia tidak ingin menyerah dalam keadaan. Dia tidak ingin menyerah dalam kesesakannya, tetapi dia ingin menyerah pada Tuhan. Karena dia percaya saat dia menyerah pada Tuhan, Tuhan akan menolongnya. Jadi sebenarnya Mazmur 77 ini ayat 1-21 adalah curhatannya Asaf kepada Tuhan. Tetapi bukan curhatan yang menyudutkan Tuhan, tetapi malah Asaf mengingat lagi kebaikan Tuhan. Kalau dulu Israel ditolong Tuhan, dulu dilepaskan dari perbudakan, dulu Tuhan memimpin di tengah padang belantara, ya kan, dengan tiang api dan tiang awan yang melindungi dan memberkati orang Israel, bahkan memberikan mana, menolong melawan bangsa-bangsa dan mereka sampai ke Kanaan. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa di masa lampau. Asaf yakin saat ini juga Tuhan pasti sanggup menolong. Makanya Asaf menuliskan ayat 10 sampai ayat yang ke-13, Ibu Yohana akan bacakan. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Asaf yakin kalau Tuhan menolong di masa lampau, Tuhan pasti menolong di masa kini. Dia meyakini, dia mengimani, dan dia tidak mau menyerah pada keadaan. Adik-adik, terkadang dalam hidup kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak. Terkadang rasanya ingin seperti orang itu. Hidupnya enak, tidak kekurangan. Papa mamanya diberkati, hidupnya enak, bajunya bagus, tasnya bagus, sekolahnya bagus. Apa yang diinginkan selalu dipenuhi. Punya mainan-mainan kekinian, rasanya pingin ya seperti itu. Tapi waktu lihat keadaan, ternyata mama papa nggak sanggup. Ternyata keadaan keluarga seperti ini. Terkadang di sekolah juga diejek. Adik-adik, masa-masa sulit ini adalah masa-masa di mana adik-adik bukan menjauh dari Tuhan, tapi mendekat kepada Tuhan. Ingat, di masa-masa dulu, masa-masa yang sudah terlewati, adik-adik pernah ditolong Tuhan. Pasti ke depannya adik-adik pasti ditolong Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan tinggal diam pada anak-anak yang dikasihinya. Jadi, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan saat engkau mengalami kesulitan. Inilah inti pelajaran kita hari ini. Kalau Tuhan sanggup menolongmu, keluargamu, gerejamu, atau orang-orang di sekitarmu ditolong di masa lalu, pasti saat ini juga orang-orang di sekitarmu dan dirimu sendiri adik-adik pasti akan ditolong Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan di masa lalu ya. Dan di masa ini semakin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, pasti akan memberkati kita. Masih ingat waktu awal pandemi, bagaimana sulitnya kita hidup? Keluar pakai masker, di mana-mana dibatasi, tidak boleh keluar rumah. Itu sangat membosankan. Bahkan beberapa orang tua juga sulit untuk mencari nafkah dan uang. Tetapi ingat, dulu Tuhan tolong, masih diberi makan, diberikan kesehatan, masih diberikan tempat tinggal yang layak, itu berkat. Dan kalau masa lalu saja Tuhan memberkati, pasti masa kini Tuhan memberkati dengan melimpah. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan harus semangat, harus terus giat mencari Tuhan, jangan pernah menyerah. Paham adik-adik?
Puji Tuhan kalau paham. Hari ini kita tutup Alkitab kita lanjut besok belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Plus Renungan Harian Anak.